A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat sehingga kita bisa melaksanakan kajian atau pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat dengan bertambahnya umur kita makin dewasa, dan juga dengan bertambahnya umur negara atau kemerdekaan kita, bertambah juga kemerdekaan spiritual kita, sehingga tak hanya merdeka luaran saja, akan tapi merdeka dari dalam itu yang mencuat nanti keluar. Sebelum kita mulai, para jamaah, sebelum kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ini, karena bertepatan ini adalah 17 Agustus, alangkah baiknya kalau kita mengirim Fatihah dulu untuk para pejuang negara kita, para pahlawan, sehingga kita nanti bisa tersambung dengan mereka. Mari kita kirim Fatihah dulu kepada para pejuang, baik dari para ulama ataupun para patriotis. Ila hadrati nabiyina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya was salihin, wa khususan ila al mujahidin fi biladina Indonesia wa ila al ulama al mujahidin istiqlali biladina Indonesia, wa khususan ila hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa Syekh Muhammad Dahlan wa Syekh wa furu'ihim wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa ja'al jannata ma'wahum wa farallahu dunubahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila sahib hadzal kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa madadihi wa nafa'ana bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina
qaddasallahu sirrahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nusulahum waj'al jannata ma'wahum wa ghafarallahu dhunubahum وأعلى درجاتهم واجمعهم يا رب العالمين مع الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah ini sudah sampai ke bab 30. Bab yang ke-30 yang mana menjelaskan tentang bab ma jaa fi sifati faqihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan mengenai buah-buahan yang disukai atau yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa saja yang buah-buahan yang disukai, yang disenangi, yang selalu dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Kemudian kita juga karena hal ini, meskipun buah-buahan, selagi buah-buahan itu dicintai oleh Rasulullah, disenangi, disukai, selalu dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak jadi masalah. Bahkan itu adalah kebaikan bagi kita untuk juga mencintai makanan tersebut. Kenapa? Karena makanan itu ataupun buah tersebut dicintai oleh afdhalul khalq, makhluk termulia di muka bumi ini yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu dia akan, ketika seseorang mencintai terhadap satu hal, kita pun biasanya ditarik untuk mencintai terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perkara tersebut. Kita cinta kepada Nabi Muhammad pun akan menarik kita untuk cinta kepada sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Bahkan tuntutan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW itu adalah cinta kita. Qul in kuntum, kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunani fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Syarat kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa lain, untuk kita bisa sampai, cinta kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus transit dulu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yaitu prasyarat untuk kita bisa mencintai Allah, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita mengkaji Syama'il Muhammadiyah ini tiada lain dan tiada bukan untuk kenal lebih dekat, mengerti siapa orang yang selama ini kita cintai, oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita, bahkan kita sendiri. Sehingga dengan kita kenal lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW, kecintaan itu akan tumbuh semakin pesat. Kecintaan itu semakin jelas. Sehingga dengan kecintaan itu juga menarik kita untuk mendatangi, meskipun sudah tidak ada ruhnya, mendatangi jasad yang Rasulullah SAW yang tertanam di kota Madinah. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, sehingga kita kenal lebih dekat dan tahu apa saja
buah-buahan yang disukai oleh Rasulullah SAW dan minuman yang disenangi oleh Rasulullah itu apa saja. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke 197. Haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari, haddatsana Ibrahim bin Sa'id an abihi an Abdullah bin Ja'far qala, dari Abdullah bin Ja'far ia bercerita, kana nabiyyu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu ya'kulul kisa'ah, apa yang dimakan. Dalam bab ini dijelaskan oleh Abdullah bin Ja'far bahwa buah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-kissa. Kana ya'kulul kissa birrutabi. Kissa itu bentuk buah semacam timun. Nah, bentuknya apa kalau di Indonesia mungkin pare ya. Ya, pare. Mudah-mudahan ibu-ibu ataupun bapak-bapak tahu apa itu pare. Pare biasanya yang di iris kecil-kecil, biasanya ditaruh di, kalau warteg biasanya kan ada pare, rasanya semodel timun tapi dia ada bintik-bintiknya. Biasanya di kulitnya itu ada bintik-bintiknya, bintik-bintik kecil hitam, dan dalamnya pun terlihat beda dan rasanya pun beda. Rasanya pun ada pahit-pahitnya sedikit. Itu kisah namanya. Nah, rasanya, ya betul, rasanya rada pahit. Itu kisah namanya. Kalau di Indonesia itu pare ya. Nah, itu disukai. Rasulullah sangat senang dengan kisah itu, dengan pare tersebut. Nah, bahkan tidak hanya parenya saja, bahkan beliau itu senang terhadap pare yang masih kecil. Nanti akan disebutkan di sini. Nah, jadi Rasulullah SAW itu pernah makan kisah pare, apalagi di jus. Banyak manfaatnya pare ini sebenarnya kalau di jus. Artinya padahal saat itu Rasulullah SAW kalau ditinjau dari medis yang sekarang yang modern ini, kisah ini bisa dibuat obat-obatan juga untuk pencernaan apalah, untuk ini dan seterusnya. Untuk mengurangi kolesterol kalau tidak salah saya baca-baca kemarin, dan untuk lupa saya. Pokoknya banyak manfaatnya ketika di jus juga. Nah, jadi saat itu Rasulullah makanannya sangat higienis dan bahkan itu sesuai dengan anjuran-anjuran dokter yang sekarang. Saat itu tidak ada yang namanya kedokteran yang sebagaimana secanggih sekarang. Namun dari situ Rasulullah pun, karena ini merupakan Rasulullah kan saya katakan, Rasulullah itu tidak mengerjakan sesuatu kecuali itu wahyu, dan Rasulullah tidak mengatakan sesuatu itu melainkan itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, katanya Al-Qur'an surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah itu tidak melafatkan atau mengucapkan sesuatu melainkan itu wahyu daripada Allah. Wa ma fa'ala, demikian juga wa ma fa'ala 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah tidak melakukan perkara atau sesuatu in huwa illa wahyu yuha, dan kecuali itu merupakan juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti kita yang kadang berbicara pun dikontrol oleh nafsu, bertindak pun terkadang didorong oleh nafsu. Berbeda dengan Rasulullah, karena kita tidak maksum, Rasulullah maksum. Seperti itu. Ya'kulul kisah, makan pare birrutabi, dicampur dengan apa pare itu? Pare itu biasanya kan timun itu kan dingin. Ini kan semodel timun kan, dingin dia. Birrutabi dimakannya dengan sesuatu yang hangat oleh Rasulullah. Apa rutop? Apa yang hangat itu rutop? Rutop itu apa? Kurma yang masih muda. Kurma yang masih muda. Biasanya orang-orang umroh kalau musim panas, biasanya sekarang kan lagi musim panas di negeri Timur Tengah, itu rutop sangat banyak sekali, rutop. Dan rutop itu terkesan hangat, biasanya bikin serak di tenggorokan. Makanya Rasulullah mengindikasikan bahwa kalian sebenarnya dalam Sunan At-Tirmidzi-nya Imam Tirmidzi ini ada lanjutannya hadis ini.
Kalau di sini enggak, ya'kulul kissa war rutab saja. Dan di sana dijelaskan bahwa Rasulullah itu mengarahkan kepada kita agar supaya memakan sesuatu yang dingin dicampur dengan sesuatu yang hangat biar steril nanti jadinya. Nah, seperti itu. Dan kisah ini dimakan dicampur oleh Rasulullah dengan apa? Dengan rutab. Rutab itu buah ataupun kurma muda. Nah, rutab ini kesannya buah-buahan yang panas, menghangatkan badan. Nah, sedangkan kisah atau pare ini membuat dingin ataupun sejuk badan. Sehingga kalau dicampur itu menjadi standar ataupun steril gitu. Maka Rasulullah mengatakan kalau yang hangat, yang seperti ini dimakan dengan yang seperti ini. Kalau makan pare, campurnya dengan rutab. Oleh karena itu Rasulullah makan pare dicampur dengan rutab gitu. Suatu ketika, dan kisah ini kata Sayyidah Aisyah juga dalam uji cobanya beliau ketika dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilamar dan hendak menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tuanya khawatir, wah Sayyidah Aisyah ini masih umur antara 9 tahun sampai 12 tahun, ini masih bocah, masih anak-anak Sayyidah Aisyah, dan badannya pun masih nahifah, masih kurus, masih kurang berisi, sehingga orang tuanya menginginkan Sayyidah Aisyah ini untuk makan lebih banyak lagi supaya badannya berisi. Nah, oleh karena itu aradat ummi, katanya di sini, aradat ummi an tusamminani lidukhuli ala Rasulillah. Ketika saya hendak menikah, udah dekat nih periodnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua ibu saya mau saya ini berat badan saya bertambah agar supaya bertambah berat badan gitu. Falam akbal alaiha, saya tidak mau gemuk, takut berat badan, kata Sayyidah Aisyah. Mimma turid, dan saya menolak hal itu, saya tidak menerima. Hatta at'amatnil kisah, tapi diam-diam orang tua saya ini memberi saya makan kisah pare itu, sehingga karena pare itu nikmat rasanya, enak gitu, birrutabi dicampur dengan rutab, tak terasa ternyata kedua buah tersebut pare yang dicampur dengan kurma muda itu membuat berat badan saya bertambah. Tak terasa, pandai juga ternyata ibu saya, kata Sayyidah Aisyah. Alaihi ahsanas samni, dan saya berat badan saya cukup banyak tambahnya, kata Sayyidah Aisyah. Tadi boleh nih dicoba untuk ibu-ibu, untuk anak ibu-ibu seumpamanya. Ya, kalau mau niru Sayyidah Aisyah ketika dia mau naik ke panggung untuk pelaminan nanti, karena dia dilihat masih kurus umpamanya, boleh dicontoh. Pengalaman Sayyidah Aisyah ini boleh dicontoh. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buah yang pertama adalah pare dicampur dengan rutab. Pare itu karena dia dingin, karena semodel muntimun. Nah, sedangkan rutab itu ataupun kurma muda itu masih dia kesannya hangat, menghangatkan badan. Dan khasiat kurma muda ini juga, kalau kita tahu biasanya orang kalau tidak subur, sulit untuk mendapatkan keturunan, ini bagus untuk dikonsumsi oleh mereka-mereka yang kurang subur seumpamanya. Mereka yang lambat untuk mendapatkan keturunan, biasanya rutab banyak dikonsumsi oleh mereka-mereka itu. Di sisi lain banyak lagi manfaatnya rutab ataupun kurma muda. Lanjut, hadis yang ke-198, haddatsana Abdatu ibnu Abdillahil Khuzaiyu al-Basriyu haddatsana Muawiyah ibnu Hishamin an Sufyana an Hisham ibn Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Urwah. Diceritakan dari Urwah ini dapat hadis kisah ataupun kisah ini daripada Az-Zubair, karena Urwah itu putranya Zubair. Nah, si Urwah tadi dapat hadis ini ataupun cerita ini daripada siapa? Daripada Sayyidah Aisyah. Nah, Az-Zubair bapak kepada Urwah, dan Zubair ataupun orang tua atau ibunya Urwah,
orang namanya Asma binti Abu Bakar. Berarti Urwah ini merupakan ponakan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Urwah ini menjadi media terhadap hadis-hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Makanya kalau dari Urwah, dari Sayyidah Aisyah, biasanya media utamanya itu siapa? Urwah bin Az-Zubair. Kenapa? Karena kedekatan mereka. Dia ponakan, Urwah itu ponakan, dan Sayyidah Aisyah itu adalah bibinya, bibi saudara daripada Asma binti Abu Bakar, sama-sama putri daripada Abu Bakar, gitu. An Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, annan Nabi, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana pernah memakan ya'kulu al-bittikha birrutabi. Tadi Rasulullah makan pare dengan kurma muda. Sekarang kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pernah makan bitih, apa ya bitih itu dalam bahasa Indonesianya, semangka. Pernah memakan semangka dicampur dengan rutab. Lagi-lagi semangka kan dingin kan, untuk badan dingin, banyak airnya juga. Birrutabi, dimakannya dengan apa? Dicampur dengan apa Rasulullah? Dengan yang hangat juga, yaitu rutab. Boleh mencampur pare dengan kurma muda, boleh mencampur semangka dengan kurma muda. Nah, rutab ini karena kehidupannya di Arab kan ya, makanya rutab dicampur dengan ini, rutab dicampur dengan ini, kurma muda. Di sana kan tanaman yang paling familiar itu adalah kurma. Lanjut hadis yang ke-199. Haddatsana Ibrahim bin Yaqub haddatsana Wahb bin Jaririn akhbarana abi qala sami'tu Humaidan yaqul aw qala haddatsani Humaidun qala haddatsani Humaidun qala Wahbun. Diceritakan oleh Humaid. Yang mendengar cerita ini siapa? Wahab. Wahab ini merupakan saudara kepada Humaid. Wa kana shadiqan lahu. Wahab ini merupakan saudara ataupun temannya Humaid. Nah, Wahab ini menceritakan ceritanya Humaid, sedangkan Humaid menceritakan yang ia dengar, kisah ataupun cerita yang ia dengar daripada siapa? An Anas bin Malikin, daripada Sayyidina Anas bin Malik, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, Anas berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," saya pernah melihat Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajma'u bainal khizri, mencampur atau mengumpulkan antara yang dicampur ataupun yang dikumpulkan itu apa? Khirbis. Apa khirbis itu? Kalau di bahasa Arab sama kayak bitih, tapi dia yang kuning. Melon. Nah, khirbis itu melon. Melon kan banyak airnya juga kan. Khirbis warrutabi. Jadi Rasulullah pernah makan melon. Seketika Rasulullah pernah makan pare dengan kurma muda. Di satu kesempatan Sayyidah Aisyah menceritakan pernah makan semangka dengan kurma muda. Nah, di kesempatan yang lain, Sayyidah Anas melihat Rasulullah itu mencampur antara khirbis, melon, dengan rutab, dengan kurma muda. Seperti itu. Hadis yang ke-200, lanjut hadis yang ke-200. Haddatsana Muhammad bin Yahya haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli haddatsana Abdullah bin Yazid ibn Salti an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Rumana an Urwah lagi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tadi kan Urwah juga dari Sayyidah Aisyah, ini dari Urwah juga dari Sayyidah Aisyah. Annan Nabiyah, kata Sayyidah Aisyah bahwa Kanjeng Nabi itu pernah akalal bittikha birrutabi. Sama redaksi hadisnya, cuma yang meriwayatkan atau yang membawakan hadis ini cuma berbeda dengan yang tadi.
Nah, perawinya atau pencerita awal itu Sayyidah Aisyah yang dimediai atau disampaikan oleh Urwah. Cuma daripada Urwah ini berbeda nanti sampai ke Imam At-Tirmidzi, berbeda yang menyampaikan. Redaksi hadisnya sama, akalal bitikh birrutabi, memakan, Rasulullah itu pernah makan semangka dicampur dengan kurma muda. Cuma beda penyampai hadisnya siapa saja, berbeda dengan yang tadi. Maka dengan bertambahnya di sini kan ada Yazid bin Abi Salt, di sini tidak ada yang tadi, yang hadis 198. Nah, dengan bertambahnya perawi satu lagi ataupun dua ataupun tiga, itu bertambah kuat. Yang awalnya tadi dhaif, seumpamanya dia karena sanadnya bertambah atau perawi hadisnya bertambah, yang tadinya ada yang dhaif sekarang ketika dicampur lagi ada yang kuat sehingga menjadi kuat hadis itu, maka hadis itu menjadi sahih atau sahih li ghairihi dan seterusnya. Itu kajian mustalahul hadis. Hadis yang ke-201. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas, dari Malik bin Anas Qutaibah menceritakan, wa haddatsana Ishaq bin Musa haddatsana Ma'nun haddatsana Malik an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah qala kana an-nasu idza ra'aw awwal as-samari جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك لمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله أمام. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anha. Abu Hurairah menceritakan bahwa manusia, banyak orang atau semua manusia di kota Madinah yang masuk Islam, dia idza ra'au awwalas samari, ketika melihat buah itu sudah mulai cukup umur, sudah mulai matang, sudah mulai bagus, dia tidak diambil oleh mereka, diambil oleh penduduk Madinah itu, diambil pertama kali, buah pertama kali yang diambil itu dibawa langsung kepada Rasulullah. Ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka bawa buah pertama kali itu, buah perdananya itu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kemudian dibawa ke Rasulullah? Coba perhatikan untuk apa. Fa'idha akhaduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma barik lana fi simarina, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka buahnya ini, kalau di depannya Masjid Baitus Siddiq Alamanda itu kan ada ada laci ya di sana. Buah pertama oleh orang Mekah, oleh orang penduduk Madinah itu diambil lalu dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk apa dibawa ke Rasulullah? Yang pertama, kata ulama, kata pensyarah hadis ini, yang pertama tabarrukan bidu'ai, mengambil berkah daripada doanya Rasulullah. Karena ketika dibawa ke Rasulullah, Rasulullah kemudian mendoakan supaya diberkahi buah tersebut. Nah, itu pertama. Kedua, kata ulama, liya'lamu anna samara sara salihan lil bai'. Untuk mereka itu tahu atau bisa membedakan apakah buah ini sudah cukup umur untuk dijadikan atau untuk dijual. Apakah sudah cukup untuk dijual, cukup umur, apakah sudah matang ataupun belum, apakah sudah bisa dijual atau tidak. Sehingga karena ada umurnya juga, tidak sembarangan loh, karena nanti ada bai'ul fasid. Nanti ada bisa jadi kalau dijual masih dalam keadaan mentah, ternyata dia dikatakan sudah matang, maka dia bisa jual belinya itu bisa fasid, batal.
Seperti itu. Sehingga mereka bawa kepada Rasulullah SAW untuk yang pertama untuk mendapatkan tabarrukan bidu'ai Rasulullah, mendapatkan untuk supaya didoakan dan mendapat keberkahan daripada doa Rasulullah. Yang kedua untuk mereka tahu apakah buah ini sudah cocok atau sudah bisa untuk dijual belikan. Nah, seperti itu. Sama juga kita sekarang seumpamanya buah perdana dibawa, seharusnya itu dibawa ke orang-orang terdekat, ya seorang ustadz lah ataupun seorang kiai, ya orang yang dipandang paham agama di sekitarnya, dibawa kepada mereka untuk didoakan keberkahan agar supaya ketika nanti dijual mereka mendapatkan keberkahan daripada hasil uang yang hasil jual dari buah tersebut. Nah, seperti itu. Sebanyak apapun harta kalau tidak berkah itu sia-sia, itu cepat habis. Itu seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW mendoakan terhadap mereka yang membawa buah perdananya itu kepada Rasulullah SAW. Apa doa Rasulullah? Nih, Allahumma barik, Masya Allah, Allahumma barik lana fi simarina. Allahumma ya Allah, barik lana, berilah keberkahan terhadap kami fi simarina, di setiap buah-buahan milik kami. Ini doa yang khusus untuk apa? Khusus untuk buah-buahan oleh Rasulullah. Ada doa yang lebih umum nanti sambungan daripada ini, wa barik lana, dan berkahilah kepada kami fi madinatina, dan berkahilah kepada kami fi madinatina, di Madinah kami ini atau di negara kami ini. Kan Madinah kan negaranya saat itu, Madinatul Munawwarah. Di sini tadi doa khusus untuk buah, dan sekarang doa umum untuk semua penduduk Madinah. Ketika Allah sudah memberkahi Madinah, maka otomatis yang ada di dalam Madinah, baik dari buah-buahan, pemilik buah tersebut, pemilik kebun tersebut akan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa pertama itu khusus, kemudian doa yang kedua ini umum untuk Madinah, dengan penduduk Madinah dan semua yang ada di dalam Madinah. Wa barik lana fi sa'ina, dan berilah keberkahan juga bagi kami fi sa'ina, dalam sok kami, dalam ukuran timbangan buah yang ada dalam satu sok itu 4 takaran ini, tangan. Seperti ini nih, kalau kita ngambil beras seumpamanya. Lalu jika penuh itu disebut dengan mud. Jika 4 takaran yang seperti ini, maka disebut sok dalam bahasa Arab. Dalam ukuran Rasulullah SAW, makayil namanya. Wa fi muddina, dan dalam genggaman. Nah, genggaman kan, dan dalam buah yang ada dalam genggaman, ukurannya dalam genggaman itu. Maka Rasulullah berdoa, barik lana fi sa'ina, berkahilah buah-buah yang ukurannya 4 genggaman ini, ataupun yang cuma 1 genggaman saja. Wa Allahumma, nah ini doa yang bagus juga. Allahumma inna Ibrahimah. Rasulullah SAW mendoakan kota Madinah ini. Namun sebelum beliau mendoakan kota Madinah, rayu dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rayuannya gimana? Allahumma ya Allah, inna Ibrahimah, engkau tahu bahwa sesungguhnya Ibrahim abdukah adalah hambamu, wa khalilukah dan juga kekasihmu, wa nabiyukah dan juga nabimu, wa inni. Lalu kemudian wa inni, sedangkan saya ya Allah, abdukah juga hambamu, wa nabiyukah dan juga nabimu, wa innahu, dan sungguhnya Ibrahim itu ya Allah, da'aka limakkata, telah pernah berdoa kepadamu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kota Mekah. Wa inni, dan saya juga sekarang ya Allah, ini rayuan Rasulullah, ad'uka lil madinati, saya juga sekarang berdoa untuk Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk Makkah. Bimisli ma da'aka bihi li Makkah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah. Nabi Ibrahim berdoa untuk kota Mekah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al
hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat warzuq ahlahu minas samarat. Sehingga berkat daripada doa Nabi Ibrahim ini, semua kata ulama buah-buahan itu ada di kota Mekah. Nah, kemudian Nabi pun berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim saja berdoa untuk Mekah dikabulkan, ya Allah, saya pun berdoa untuk Mekah, untuk Madinah, maka kabulkan juga ya Allah. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Wa mislihi ma'ahu, dan bahkan saya ingin berdoa lebih daripada doa yang Nabi Ibrahim doakan untuk Mekah. Nah, seperti itu. Jika Nabi Ibrahim doakan, ya Allah, berilah rasa aman di kota Madinah, berilah ketentraman di kota Mekah, berilah kehidupan tentram di kota Mekah, berilah buah-buahan dari segala model buah-buahan di kota Mekah ini ya Allah, maka Rasulullah doa lebih daripada itu. Ya Allah, berikan keamanan, ketentraman, kenyamanan, keasrian dan segala buah-buahan yang ada di muka bumi ini, berilah kami juga di kota Madinah. Artinya Rasulullah itu berdoa lebih banyak daripada doa yang Nabi Ibrahim panjatkan. Seperti itu. Poin pentingnya ini. Waqala, kemudian Rasulullah SAW summa yad'u. Kemudian kemudian Abu Hurairah mengatakan, summa yad'u, setelah Rasulullah selesai berdoa dan buah-buahan itu diletakkan di depannya, yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dzalikas samar. Ini akhlak Rasulullah, kepedulian Rasulullah tidak hanya kepada yang seumuran dengan beliau atau yang orang mereka yang dewasa yang sudah sepatutnya untuk kita hormati dalam pandangan kita, tapi tidak bagi Rasulullah. Rasulullah malah yad'u, memanggil asghara walidin, anak yang paling kecil, yarahu, yang saat itu Rasulullah lihat. Ada seumpamanya saat itu setelah selesai berdoa, mereka datang kan membawa buah-buahan kepada Rasulullah. Ini doakan buah-buahan ini ya Rasulullah. Ini banyak udah buah-buahan di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah doakan. Setelah selesai doa, seumpamanya ada anak kecil melintas di depan Rasulullah, atau ada anak di sudut sana atau di sebelah kanan sana, dilihat oleh Rasulullah, nampak oleh Rasulullah SAW, dipanggil langsung oleh Rasulullah. Asghara walidin, yang paling kecil, dipanggil oleh Rasulullah. Fayu'tihi, untuk apa? Fayu'tihi, untuk diberikan buah yang hasil sedekah tadi, hasil hadiah tadi daripada mereka. Fayu'tihi dzalikas samar, diberi buah-buahan itu. Sehingga ini anak kecil ya, anak kecil ini kuatannya kuat. Dan hampir kisah-kisah masa kecil itu, jika itu kebaikan biasanya nempel dalam pikiran. Apalagi Rasulullah. Ini akan menjadi sejarah bagi anak tersebut. Wah, saya tidak akan pernah lupa. Kata anak kecil ini nanti, saya tidak akan pernah lupa dulu ketika saya masih kecil pernah diberi atau dihadiahi buah oleh Rasulullah SAW. Di sisi lain, ini adalah penarik ataupun metode cara dakwah Rasulullah SAW kepada anak kecil. Anak kecil itu diberi buah saja sudah suruh begini, iya. Berbeda dengan kita. Kita buah bisa beli sendiri katanya. Kalau seperti itu. Kalau anak kecil tidak. Sehingga memang kata Rasulullah sampai bersabda kan, khusus untuk anak kecil dan orang yang sudah tua renta, laisa minna man lam yukir kabirana, kata Rasulullah, bukan bagian daripada kami. Siapa itu yang bukan bagian daripada Rasulullah? Man lam yukir kabirana, mereka yang tak mampu atau yang tak mau menghormati orang yang lebih tua daripada dia, karena mereka sudah mempunyai pangkat tinggi, melihat orang yang lebih tua, mereka pangkatnya lebih rendah seumpamanya, dia tidak mau hormat terhadap mereka, laisa minna, kata Rasulullah, bukan bagian daripada kami. Karena keagungan itu bukan ditentukan karena jabatan, seperti itu.
Terus lanjutannya, wa yarham sogirona laisa minna man lam yarham sogirona. Dan bukan juga bagian daripada kami. Siapa yang bukan bagian daripada kami? Mereka yang tak bisa mengasihi sogirona, anak-anak kecil di antara kita. Mereka yang tidak bisa, kata Rasulullah, mereka yang tak menghormati orang yang lebih tua bukan bagian daripada kami. Mereka yang tak bisa mengasihi anak-anak kecil bukan bagian daripada kami, kata Rasulullah SAW. Sehingga mereka terkesan dengan kasih sayang Rasulullah kepada anak kecil. Mereka terkesan anak-anak kecil ketika dikasihi, diajak main, diperhatikan. Bahkan Rasulullah ketika mereka bermain di jalan, Rasulullah menyapanya, memanggilnya. Seperti itu. Bahkan ada kitab amaliyah Rasulullah itu dengan anak-anak kecil. Ada kitab nama, kalau tidak salah, karya orang Suriah, ulama Suriah. Siapa ya? Lupa saya. Tapi ada bagaimana Rasulullah ketika bermuamalah dengan anak kecil. Bagaimana Rasulullah, ada kitab khusus bagaimana Rasulullah dengan istri Rasulullah, fi baitim min buyuti Rasulillah, di mana Rasulullah bagaimana bermuamalah dengan istri-istrinya. Itu ada tulis dan cukup bagus. Bahasanya bahasa sastrawi. Seperti itu. Lanjut, hadis ke 202. Haddatsana Muhammad bin Humaidin Ar-Razi anba'ana Ibrahim bin Al-Mukhtari an Muhammad bin Ishaq an Abi Ubaidah ibni Muhammad ibni Ammar ibni Yasirin anir Rubai'. Hadis ini diriwayatkan oleh Rubai' Al-Ansari binti Muawwidz, putri daripada Muawwidz ibni Afra. Muawwidz ini anak kepada Afra. Qalat, Rubai' ini bercerita, ba'asani Mu'azun biqina'in min rutabin. Mu'az menyuruh saya untuk membawa wadah yang di dalamnya ada rutab, katanya. Menyuruh saya untuk mengangkat atau membawa wadah yang di dalamnya ada rutab. Apa rutab itu? Kurma muda. Wa alaihi ajrin, dan di dalamnya ada sesuatu yang kecil-kecil. Sesuatu yang kecil-kecil ini apa? Min kissa'i zu'bin. Min kissa'in zu'bin. Yang kecil-kecil itu ternyata pare yang masih masih kecil, ada bulu-bulunya itu. Timun kalau masih kecil kan ada bulu-bulu lembut, itu kan. Seperti itu. Itu disebut dengan, kalau pare, kisah zu'bin, kisa'in su'bin. Jadi yang kecil itu ada tadi di dalamnya ada rutab dan kisah pare yang masih kecil, yang masih unyu-unyu, masih lembut. Itu Rasulullah sangat suka, bahkan lebih suka daripada kisah yang tadi saya jelaskan di awal. Lebih suka yang kecil ini, yang masih muda, unyu-unyu masih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kissa'a, dan Rasulullah itu sangat menyenangi atau menyukai kisah, pare. Fa ataituhu bihi, karena dia tahu kalau Rasulullah itu sangat menyukainya, maka saya memberinya atau menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah oleh si Rubai ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu, dan saat itu ternyata Rasulullah sedang memegang hiasan. Wa indahu hilyatun atau hilyatun, hiasan. Dan saat itu Rasulullah sedang memegang hiasan. Qadimat, yang hiasan itu baru sampai kepada Rasulullah dari mana? Minal Bahraini, dari Bahrain. Dari negeri Bahrain yang mungkin baru bekerja sama dengan Rasulullah SAW, baru ikrar kepada kota Madinah. Lalu bekerja sama, menjalin relasi gitu antara Bahrain dan kota Madinah. Dan ketika menjalin relasi itu bukan upeti bentuknya. Dia orang Bahrain atau pemimpin Bahrain ini menghadiahkan atau memberi hadiah kepada Rasulullah berbentuk hiasan. Bisa emas, bisa perak, bisa yang lain. Famala ayadahu minha fa'atanihi, karena si Rubai ini telah menghantarkan kurma muda
atau menghadiahkan kurma muda kepada Rasulullah dan juga pare yang masih kecil, sehingga Rasulullah ingin membalas kebaikannya dengan kebaikan juga. Ingin membalas kebaikannya dengan kebaikan juga. Famala ayadahu, kemudian Rasulullah mengambil hiasan itu dan dipenuhi tangannya. Tangannya ini sampai penuh, kata tangan mulia Rasulullah sampai penuh. Fa'atonihi, kemudian hiasan itu diberikan kepada saya. Wah, hiasan kalau bentuknya emas sampai segini itu berapa gram tuh? Kayak mendadak langsung si Rubai ini. Itulah kebaikan Rasulullah. Coba Rasulullah yang cuma diberi rutop, yang cuma diberi kurma muda dengan pari muda, Rasulullah pun tidak perhitungan untuk membalas kurma muda dengan dengan pari muda ini dengan hiasan yang sangat banyak sekali. Makanya hadisnya di sini, famala ayadahu, kata Rubai, minha fa'atanihi, dia kemudian memberikan saya hiasan tersebut dengan ukuran penuh tangan Rasulullah, sampai penuh. Itu tak sebanding sebenarnya, tapi ingin mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu bukan dia, memang jangan sampai ketika ada orang memberikan kepada kita sesuatu, kita balik dengan tangan kosong. Kita biarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Sebisa mungkin balas kebaikan itu dengan kebaikan juga. Meskipun kita tahu mereka mungkin tidak mengharapkan balasan tersebut, iya, tapi setidaknya sebagai orang yang telah diberikan sesuatu yang baik, balas juga dengan kebaikan. Sehingga dari situ timbullah mahabbah, cinta dan kasih sayang. Lanjut ke hadis yang 203. Haddatsana Ali bin Hujrin amba'ana Syarikun an Abdullah bin Muhammad bin Aqilin anir Rubai'. Hadis redaksi hadisnya sama, cuma berbeda perawi saja. Anir Rubai' binti Muawwizin qalat ataitun nabiyya, suatu ketika saya datang kepada Nabi bikina'in, dengan wadah min rutabin, yang di dalamnya terisi rutab atau kurma muda, wa ajrin zu'bin, dan pari muda yang masih ada bulu-bulu halusnya. Fa'atani mil akaffihi hilyan atau hiliyan atau huliyan. Kemudian Rasulullah, setelah saya berikan rutab atau kurma muda dengan pari muda, Rasulullah membalasnya dengan hiasan yang baru datang dari Bahrain yang saya jelaskan tadi. Hiasan itu berbentuk apa? Auqalat zahaban, berbentuk emas. Bayangkan coba. Rutab kurma muda yang dibalas dengan emas. Wah, berapa gram tuh? Rasulullah SAW membalasnya. Lanjut ke hadis. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedikit lagi, lanjut ke bab yang 31. 31 bab sifati syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang minuman apa saja yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-204, haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan an Ma'marin an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah an Urwah an Aisyah dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ia berkata, Sayyidah Aisyah, kana ahabbus syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hul wal barid. Minuman yang paling disenangi, paling disukai oleh Rasulullah, dia air manis al-barid yang sejuk. Di sini perlu diperhatikan bahwa minuman manis itu minuman yang bukan yang diberi gula, bukan yang diberi benda-benda pemanis lainnya. Tidak. Tetapi kata ulama pensyarah hadis ini mengatakan ma'ul hul, atau minuman yang dimaksud manis di sini adalah yang dicampur dengan buah-buahan. Biasanya Rasulullah, kan kemarin sudah saya jelaskan, Rasulullah itu suka minum atau menaruh air dalam gelas, lalu di dalamnya diletakkan kurma, sehingga dibiarkan semalaman oleh Rasulullah, di pagi harinya diminum. Maka dia bercampur, kurma itu ketika diletakkan dalam air, dia akan air itu akan menyerap
rasa manis yang ada dalam kurma tersebut. Seperti itu yang dimaksudnya. Kalau kita sekarang, kalau modern ini lebih pada jus barangkali ya, jus. Jus buah seperti itu kan enak banget tuh. Al-barid yang sejuk atau yang dingin. Dingin di sini dulu nggak ada kulkas. Dingin di sini artinya biasanya Rasulullah itu punya jirop apa ya? Kulit, wadah yang kayak gentong. Kalau kita kan biasanya dulu, saya masih kecil, kulkas masih jarang. Jadi air itu taruh dalam gentong yang terbuat dari tanah, sehingga dibiarkan setengah hari saja itu sudah dingin. Sama kayak Rasulullah SAW, dia taruh dalam wadah yang terbuat dari kulit, ditaruh dalam itu sehingga dibiarkan semalaman atau setengah hari itu sudah dingin. Dingin yang dimaksud barid, yang dimaksud di sini adalah dingin yang alami, bukan sebab ditaruh dalam freezer atau peti sejuk atau kulkas. Kalau di Malaysia disebut dengan peti sejuk. Seperti itu ya, ibu-ibu yang bapak-bapak. Yang dimaksud dengan Rasulullah suka dengan minuman yang manis ketika itu dicampur dengan buah, bukan manis dikasih gula. Al-barid yang sejuk atau yang dingin artinya yang dingin alami, yang ada di dalam wadah kulit, kalau dibiarkan biasanya mendingin. Hadis yang ke-205. Haddatsana Ahmad bin Mani'in haddatsana Ismail bin Ibrahim amra'ana Ali bin Zaidin an Umar huwa ibn Abi Harmalah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ini siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Bapaknya Abbas disebut dengan Ibnu Abbas karena dia merupakan anak kepada Abbas. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Abbas. Dia berkata, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mengunjungi ataupun datang ataupun memasuki rumahnya seseorang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ana wa Khalid bin Walid alal Maimunata. Saya masuk bersama Rasulullah dan bersama saya juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tentara Rasulullah SAW itu, Menkopul Hukamnya, bukan Menkopul Hukam, Menteri pertahanannya Rasulullah SAW itu Khalid bin Walid namanya. Ala Maimunata, masuk ke mana atau datang ke rumah siapa? Maimunata, kepada Maimunah bintul Haris. Maimunah ini merupakan istri Rasulullah, Maimunah bintul Haris, dan dia bibi kepada Ibnu Abbas, dan juga bibinya siapa? Khalid bin Walid. Maka datang bersilaturahmi dan juga ditemani oleh Rasulullah SAW. Karena Maimunah ini didatangi suatu kehormatan, didatangi ponakannya, dua ponakannya, Abdullah bin Abbas dan juga Khalid bin Al-Walid, dan apalagi tamunya itu suami sendiri Rasulullah SAW. Faja'at nabi ina'in min labanin, dia menghidangkan susu kepada siapa? Khalid bin Al-Walid, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, dan juga kepada Rasulullah SAW. Fasyariba Rasulullah, nih cara minumnya ya, perhatikan nih cara. Fasyariba Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah meminumnya. Setelah diaturkan, diminum oleh Rasulullah karena Rasulullah sangat suka susu yang alami. Tapi wa ana ala yaminihi, kata Ibnu Abbas, saat Rasulullah itu minum susu, wa ana ala yaminihi, saya berada di posisi sebelah kanan, dan Khalid itu wa Khalidun an shimalihi, dan Khalid berada di posisi sebelah kiri. Perhatikan, Ibnu Abbas ini masih bocah, masih anak-anak. Khalid bin Walid ini menteri pertahanannya Rasulullah, artinya sudah dewasa, sudah tua, gitu. Lebih tua jauh berbanding Abdullah bin Abbas. Nah, perhatikan. Faqala li, Rasulullah berkata kepada saya, asyarbatu lak. Kali ini minuman ini hakmu sekarang. Kenapa mengatakan seperti itu Rasulullah? Karena Rasulullah ingin memulai sesuatu itu dari kanan.
Setelah Rasulullah minum nih, dikasih ke Ibnu Abbas yang berada di posisi kanan. At-tayammun. Rasulullah yuhibbut tayammun. Suka memulai sesuatu dari sebelah kanan. Meskipun Ibnu Abbas ini lebih muda berbanding Khalid yang ada di sebelah kiri lebih tua, namun Rasulullah mengedepankan siapa? Mendahulukan Abdullah bin Abbas karena dia berada di posisi kanan. Ini didikan kepada Rasulullah SAW. Nah, perhatikan kalimat setelahnya. Minuman ini bagianmu sekarang. Dilanjut lagi oleh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Fa in syi'ta, wahai Ibnu Abbas, jika kamu mau, wahai Ibnu Abbas, asarta biha al-khalidah, asarta biha khalidan. Jika kamu ingin menghormati atau ingin mendahulukan Khalid, karena Khalid itu lebih tua meskipun dia berada, ini didikan kalau dari Rasulullah, meskipun dia berada di sebelah kiri saya, tidak apa-apa, kata Rasulullah SAW. Kamu kan hak saya untuk memberikanmu karena kamu berada di sebelah kanan, meskipun kamu lebih muda. Sedangkan Khalid lebih tua, dia berada di posisi kiri. Namun kamu, bila ingin menghormati Khalid yang berada di sebelah kiri saya, dan dia lebih tua daripada kamu, tidak jadi masalah. Nah, ini didikan Rasulullah SAW. Nih, mulai sesuatu itu dari kanan dulu. Jika kamu yang ada di posisi kanan ini lebih muda daripada yang lebih kiri, Rasulullah ajarkan, jika kamu ingin mengedepankan si Khalid karena dia lebih tua daripada kamu, tidak jadi masalah, kata Rasulullah SAW. Cuma saya ingin mengajarkan bahwa, kata Rasulullah, bahwa memulai sesuatu itu harus dari kanan. Nah, Ahlul Yamin itu lakop ataupun sebutan untuk ahli surga. Ahlul Yamin, mereka yang sering memulai sesuatu dari kanan, memulai sesuatu dengan yang kanan, maka itu tanda-tanda mereka adalah Ahlul Yamin, adalah penghuni surga. Amin ya Allah. Amin. Nah, ini di sini dulu. Mendahulukan sesuatu jika dalam kebaikan itu dimakruhkan. Dalam kaidah dikatakan dalam kaidah fikih al-isar fil qurabi makruh wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan sesuatu dalam kebaikan itu makruh, dan dalam selain kebaikan itu, dalam amalia ibadah yang lain, dalam bukan perbuatan ibadah, itu mahbub, sesuatu yang dianjurkan. Namun dalam peribadatan, dalam suatu yang mengandung ibadah, yang mendahulukan sesuatu itu daripada orang lain, mendahulukan orang lain daripada diri kita, itu makruh. Contohnya seperti ini. Salat berjamaah, ada satu soft kosong. Lalu karena melihat orang lebih tua daripada kita, saya lebih muda, saya melihat bapak saya di pinggir saya seumpamanya, lalu saya mempersilahkannya, itu makruh yang seperti itu. Al-isaru fil qurabi makruh. Mendahulukan seseorang dalam kebaikan itu makruh. Jika kita masih bisa, langsung maju ke depan gitu. Jangan menyuruh orang lain sekalipun dia lebih tua. Seperti itu ya. Wa fi ghairiha, dan dalam hal bukan hal ibadah, mahbubun, itu dianjurkan. Adat, dalam perhal adat dan seterusnya. Nah, seperti itu. Karena kita lebih merasa tidak pantas berada di saf depan. Enggak, tidak ada kata tidak pantas. Kalian mau enggak? Kita mau enggak didoakan oleh para malaikat karena berada di barisan saf paling depan? Nah, seperti itu. Makanya jangan dahulukan orang lain, dahulukan diri kita dulu, diri kita sendiri dulu. Nah, gitu. Jika dalam kebaikan, baru setelah itu nanti kita boleh menyuruh orang lain jika kita sudah mendapatkan jatah kita yang seharusnya. Fakultu, kemudian setelah Rasulullah mengatakan kalau kamu mau mendahulukan si Khalid karena Khalid itu lebih tua daripada kamu, ya nggak apa-apa, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Apa jawabannya? Fakultu ma kuntu liusira ala su'rika ahadan. Jawaban yang cerdas. Tidak mungkin ya Rasulullah, saya mendahulukan seseorang dari bekas minummu, siapapun dia. Saya tidak akan mendahulukan. Jawabannya, apa yang ingin didapatkan oleh Abdullah bin Abbas? Berkah
dari sisa minumannya Rasulullah. Siapa yang tidak ingin minum dari bekas minumannya Rasulullah SAW? Cerdas, meskipun anak muda nih cerdas. Abdullah bin Abbas, enggak ya Rasulullah, siapapun dia orangnya, raja sekalipun, saya tidak akan menyerahkan bekas minummu ini sebelum saya minum dulu. Saya tidak akan menyerahkan kepada mereka. Su'rik itu bekas minuman. Nah, kemudian ini menjadi kebiasaan para santri. Para santri biasanya ketika ngaji seperti ini nih, ngaji, dikasih minum kan kiainya atau syekhnya, lalu syekh itu tidak menghabiskan air tersebut. Biasanya rebutan para santri itu untuk ngambil sisa daripada air yang ada dalam cawan atau gelas bekas minuman syekh itu. Apa? Tabarrukan. Barangkali dari situ menjadi futuh, terbukanya pikiran kita. Itu, dan juga ini sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, dan tidak jadi masalah. Jangan katakan hal itu berlebihan. Tidak. Kata siapa? Sahabat kepada Rasulullah SAW, kepada Rasulullah itu lebih daripada itu. Dia bahkan air minum, air wudunya pun diambil oleh para sahabat. Rebutan sahabat sampai mau bertengkar bahkan. Seperti itu. Apalagi bekas minumnya yang langsung dari mulut mulia Rasulullah SAW. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man at'amah, sedikit lagi ya, man at'amahullahu ta'aman falyakul, siapa yang Allah berikan rezeki berbentuk makanan, sehendaknya dia berdoa, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah makanan itu bagi kami, wa at'imna khairam minhu, dan berilah makanan bagi kami khairam minhu, yang lebih baik lagi daripada yang tadi saya makan gitu. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seseorang diberikan rezeki makanan, ada orang bersedekah dan seterusnya. Wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan falyakul, jika Allah berikan rezeki berbentuk minuman air susu, falyakul, hendaknya dia berdoa atau mengatakan, Allahumma barik, ya Allah berilah keberkahan lana, kepada kami, fihi, dari air susu yang saya minum tadi, wazidna, ya Allah berilah tambahan, wazidna minhu, dan berilah tambahan kepada kami, minhu, daripada air susu tersebut. Nih, perhatikan. Rasulullah ketika berdoa masalah makanan tadi, wa at'imna khairam minhu, berilah makanan yang lebih baik. Dia doanya Rasul seperti itu, berlebih baik saja, lebih baik daripada itu. Ketika diberi susu, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan bagi kami, fihi, dalam susu tersebut, dari susu, wazidna, ya Allah tambahkan. Bukan cuma beri yang lebih baik saja, tapi beri tambahan lagi, lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu senang sekali terhadap susu, dan manfaat susu tersebut juga dijelaskan di hadis selanjutnya. Qala Rasulullah SAW, laisa sayun, tidak ada sesuatu, yujzi'u, yang bisa menggantikan makanat ta'am, kedudukan makanan seperti makan daging dan seterusnya, yang sama posisinya, wasyarabi, dan minuman, ghairul labani atau ghairul labani, yang setara dengan susu. Susu ini bisa menggantikan posisi nasi, bisa menggantikan posisi soto, bakso, sate Madura, sate Madura, dan semodelnya seperti itu. Makanan-makanan berat tidak ada yang setara dengannya kecuali susu. Kata Rasulullah SAW. Kita bisa perhatikan, seumpamanya anak yang baru lahir, dia kan tidak boleh dikasih makan apa-apa. Kenapa? Karena cukup air susu daripada ibunya. Cukup air susu ibunya itu sudah cukup untuk anak tersebut, anak bayi tersebut. Artinya susu itu sudah bisa menggantikan makanan berat untuk anak kecil tadi. Nah, seperti itu. Laisa sayun yujzi'u makanat ta'ami wasyarabi ghairal labani au ghairul labani. Tidak ada yang setara atau tidak ada yang bisa menggantikan posisi makanan itu kecuali susu. Kalau kita minum susu yang alami ya, bukan susu di Indonesia, apa creamer ataupun apa itu, apalah itu namanya, susu yang seperti itu bukan susu, itu gula. Gula bentuknya susu.
Kalau susu yang ada di Arab sekarang yang langsung diminum diperas langsung dari puting hewan tersebut. Qala Abu Isa, ini terpenting. Udah selesai. Dan qala Abu Isa At-Tirmidzi maksudnya berkata, wa Maimunatu mengatakan, dan Maimunah bintul Haris itu adalah zaujun Nabi, merupakan istri Rasulullah SAW. Hiya khalatu, ia merupakan khalah, bibi. Khalah itu gini, khalah itu bibi dari jalur ibu. Kalau ammah atau itu paman ataupun makcik kalau di Malaysia itu disebut dari jalur bapak. Kalau kholah itu dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu. Kalau ammah itu bibi dari jalur ayah. Nggak tahu apa sebutannya kalau di Indonesia, saya lupa. Dia merupakan bibinya Khalid bin Walid. Wa khalatu ibni Abbas, dan juga bibinya Ibnu Abbas. Wa khalatu Yazid bin Al-Asam, dan juga bibi kepada Yazid bin Al-Asam radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Wa ikhtalafan nasu fi riwayati hadzal hadis. Ini udah selesai dan kita masuk ke bab 32. Saya rasa cukup dulu karena di sini sudah azan Isya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah maklumat kita. Apa sih buah kesukaan Rasulullah SAW? Apa sih minuman yang disukai oleh Rasulullah? Baru nanti setelah tahu itu, bagaimana Rasulullah itu minum, bagaimana cara Rasulullah itu minum. Apakah Rasulullah itu minumnya berdiri, atau dalam satu kesempatan Rasulullah minum dalam keadaan duduk. Nah, itu disebut oleh ulama Rasulullah karena pernah minum berdiri dan juga pernah minum duduk. Mura'atil hal, tergantung keadaannya. Sikonnya gimana? Keadaan kondisi Rasulullah kalau dalam keadaan macet seumpamanya, diminum air zam-zam itu kan biasanya macet kalau di Mekah tuh. Ya nggak mungkin duduk dong, berdiri aja gitu. Karena kita antri kan. Dalam keadaan seumpamanya Rasulullah juga, kata Imam Nawawi, Rasulullah itu kan jirobnya atau simpanan air itu kan ada di atas unta. Lalu ada selang ke bawah di sini. Nggak mungkin Rasulullah ngambil dulu wadah air yang ada di atas unta itu, ditaruh ke bawah dulu, yang seberat itu ditaruh ke bawah dulu, lalu Rasulullah minum dan duduk untuk minum duduk. Tidak. Kalau dalam keadaan seperti itu Rasulullah, baik itu air zam-zam ataupun bukan air zam-zam, Rasulullah minumnya dalam keadaan berdiri. Itu mura'atul hal, menjaga sikon, situasi dan kondisi. Dan penjelasannya insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengaktualkan apa-apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan atau mengikut kepada pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu saja mungkin. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan atau ingin bertanya, siapa saja boleh sebelum kemudian nanti saya tutup live ini. Ya Allah. Monggo jika ada pertanyaan, ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Ya, susu apa yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Susu ini intinya bukan susu yang sebagaimana susu di Indonesia ya. Susu di Indonesia itu apa? Ada susu milk, ada susu apa itu di Indonesia. Susu yang disukai oleh Rasulullah itu susu yang pertama itu susu onta, yang kedua susu sapi, yang ketiga itu susu kambing. Karena kita ingat ketika
Rasulullah hijrah dan mampir di rumahnya Ummu Ma'bad, ingat kan? Rasulullah memeras sendiri susu apa? Susu kambing. Saya sebutkan tadi ada susu onta, ada susu sapi, ada susu kerbau, ada susu kambing. Itu bukan berarti yang ini paling disukai oleh Rasulullah, bukan. Urutannya saja saya urut daripada yang paling besar. Rasulullah sangat sering juga meminum susu kambing gitu. Seperti itu. Jadi susu alami yang diperas langsung daripada susu hewan ternak tersebut. Saya rasa udah terjawab ya. Seperti itu. Semuanya Rasulullah suka. Susu kambing, Rasulullah sangat sering meminum susu kambing, dan nanti ada penjelasannya langsung. Rasulullah juga sering minum susu onta juga, dan susu sapi, karena jarang sapi di Saudi itu. Yang paling sering itu Rasulullah onta dan kambing. Karena itu memang di sisi lain itu Rasulullah pernah mengembala kambing juga. Dan ketika hijrah adalah merupakan salah satu contoh yang mencolok ketika hijrah kan, di rumahnya Ummu Ma'bad. Rasulullah ketika mampir di rumahnya Ummu Ma'bad, dan kemudian Rasulullah memeras dari kambing itu, dari susu kambing langsung dikeluarkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Dan saat itu tampak mukjizat, karena saat itu kan kambingnya itu kurus banget, nggak mungkin. Jangankan mau keluar susu, mau mengeluarkan kotoran saja itu sudah tidak mungkin. Tapi karena mukjizat Rasulullah saat itu tampak, maka kambing yang kurus pun mengeluarkan susu yang seperti itu. Oke, sama-sama. Afwan Bu. Mungkin ada yang lain sebelum saya tutup. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak pantas dan tidak selayaknya saya ucapkan. Saya mohon maaf. Namanya juga manusia kan. Dan mohon doanya selalu. Dan apa yang saya sampaikan dan apa yang bapak-bapak dan ibu dengarkan, mudah-mudahan mendapatkan manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, sehingga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada kehidupan Rasulullah SAW dan kesehariannya Rasulullah dan kepribadiannya Rasulullah SAW. Baik, kita baca doa dulu sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ihfad biladina Indonesia, ihfad biladina Indonesia, ihfad biladana Indonesia, amnaha wa amanaha, amiraha wa sya'baha, laylaha wa naharaha, ardaha wa sama'aha ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, jagalah negara kami. Dengan bertambahnya usia kemerdekaan negara kami, jagalah negara kami, berilah rasa aman berilah keamanan, ketentraman, kenyamanan terhadap penduduk negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jagalah negara kami ketika siang ataupun ketika malam, ya Allah. Jagalah juga pemimpin-pemimpin kami yang menjaga kami, ya Allah. Jagalah juga negara, tanah, dan harta warisan kami yang ada di negara kami Indonesia, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berilah keberkahan terhadap negara kami Indonesia. Allahumma barik lana wali auladina wali bidadina Indonesia, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah keberkahan dalam umur kami, berilah keberkahan dalam waktu kami, berilah keberkahan terhadap waktu kami, ya Allah, ya Allah. Di dalam kehidupan kami yang sudah tersisa,
setengah hempasan nafas lagi ya Allah. Berilah keberkahan umur untuk kami menyisipkan ibadah yang nanti akan kami bawa pulang untuk menghadap-Mu ya Allah ya Rahman ya Allah. Semudah-mudahan dengan kami mengkaji sirah ataupun kisah kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bahwa kami adalah orang yang mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti ya Allah kami dipertemukan dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad dan bahkan kami mendapatkan syafaat yang tiada siapapun yang bisa memberikan syafaat atas hamba-hamba-Mu kecuali Nabi Muhammad setelah mendapatkan izin daripada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Selamatkanlah kedua orang tua kami. Panjangkanlah umur mereka ya Allah yang masih hidup. Panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup dan yang sudah meninggal daripada orang tua kami. Dudukkanlah mereka ya Allah bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tempatkanlah mereka di sisi-Mu, kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisikanlah mereka di surga-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Di waktu yang mustajab ini, di malam Jumat ini ya Allah, kami memohon kepada Engkau, terimalah doa kami ya Allah, bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.